Shalom jemaat Tuhan. Hari ini bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 dan juga ayat yang ke-12. Di dalam bagian ini dikisahkan bahwa orang Midian menjajah bangsa Israel selama 7 tahun lamanya. Dan orang Israel sangat takut dengan orang Midian. Oleh karenanya, orang-orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan juga kubu-kubu. Orang Midian telah memusnahkan semua hasil pertanian orang Israel dan tidak meninggalkan sedikit pun untuk makanan orang Israel. Dan juga semua ternak orang Israel telah diambil oleh orang-orang Midian. Sehingga di dalam kondisi yang demikian, orang-orang Israel dapat dikatakan mereka sangat melarat, ya, sudah tidak punya apa-apa. Lalu mereka berseru sama Tuhan, mereka minta tolong sama Tuhan. Dan Tuhan menjawab seruan mereka dengan mengutus Gideon untuk menyelamatkan orang-orang Israel. Awalnya Bapak Ibu Saudara, Gideon sangat takut. Dia sangat ragu apakah dia bisa menjadi penyelamat bagi orang-orang Israel. Karena di dalam ayat yang ke-12 dikatakan bahwa jumlah orang Midian itu seperti pasir di tepi laut, tidak terhitung jumlahnya. Kita juga bisa membayangkan ya Bapak Ibu Saudara, betapa banyaknya orang-orang Midian yang digambarkan seperti pasir yang ada di laut. Siapa yang bisa menghitung jumlah pasir di laut Bapak Ibu Saudara? Tidak ada yang bisa ya Bapak Ibu Saudara. Jadi penggambaran ini menunjukkan bahwa orang Midian itu sangat banyak. Selain itu Gideon juga sadar bahwa kaumnya adalah kaum yang paling kecil di antara suku Manasye. Dia pun adalah orang yang paling muda di antara keluarganya. Keraguan-raguan Gideon ini membuat dia bertanya dan meminta tanda kepada Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan permintaan Gideon. Tuhan memberi tanda kepada Gideon, yaitu perintah Tuhan kepada Gideon di situ adalah runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhalanya, dirikanlah mezbah bagi Tuhan. Dan dia pun melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum Gideon itu pergi berperang, Tuhan berkata kepada Gideon, terlalu banyak orang yang akan ikut berperang dengan engkau. Jangan sampai mereka itu meninggikan diri terhadap aku. Sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Dari 30.000 tadi Bapak Ibu Saudara, mereka yang akan ikut berperang berkurang menjadi 20.000 dan tinggal maksudnya 20.000 yang pulang ke rumah dan tinggal 10.000. Dan Tuhan berkata 10.000 itu juga masih terlalu banyak. Aku cuma butuh 300 orang saja. Suruh mereka itu minum dan perhatikanlah, bila mereka itu minum dengan menggunakan mulutnya, suruh mereka itu pulang ke rumahnya. Bila mereka itu minum sambil berlutut, pilihlah mereka itu. 300 orang saja Bapak Ibu Saudara. Bayangkan tadi kaumnya mereka ini adalah kaum yang terkecil. Tapi kaum yang terkecil Tuhan cuma minta dikurangi lagi jadi 300 orang Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya Gideon ini juga taat sama Tuhan. Gideon kemudian membagi 3 pasukan tadi, dan ketika mereka menyerang secara bersama-sama dari arah yang berbeda, maka Tuhan membuat tentara-tentara Midian tadi menjadi kacau balau. Mereka berteriak, mereka melarikan diri, sampai pada akhirnya 2 raja orang Midian berhasil dikalahkan. Bapak Ibu Saudara, ketika Gideon berhasil mengalahkan musuhnya, maka orang-orang Israel itu berseru dan meminta, biarlah engkau yang memerintah kami, baik engkau maupun anak cucumu. Sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari orang Midian. Ini adalah seruan mereka
yang penuh dengan harapan karena mereka sudah melihat bagaimana Gideon menolong mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Gideon menjawab, "Aku tidak akan memerintah kamu dan juga anak cucuku tidak akan memerintah kamu." Dan dikatakan apa? Tetapi Tuhanlah yang akan memerintah kamu. Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita dapat melihat bahwa Gideon adalah orang yang rendah hati. Dia tidak ingin mencuri kemuliaan Tuhan. Dia tidak ingin orang-orang itu memuliakan atau meninggikan dia, tetapi Gideon ingin orang-orang itu memuliakan dan juga meninggikan nama Tuhan. Dia ingin orang-orang itu terus bersandar kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan dan bukan kepada dirinya. Sebab Gideon sadar bahwa Tuhanlah yang memberi kemenangan. Tanpa Tuhan, itu adalah satu hal yang mustahil bagi Gideon. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, adakah sikap Gideon ini kita jumpai dalam diri setiap kita? Sikap yang mengandalkan Tuhan senantiasa, sikap yang melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami atau kita mampu untuk mencapai sesuatu, apakah kita memiliki sikap yang selalu rendah hati seperti Gideon, yang sadar diri bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa? Dan ketika kita bisa melakukan sesuatu, itu semua karena Tuhan yang memampukan kita, karena Tuhan yang ikut campur tangan di dalamnya. Jika jarang ataupun tidak sama sekali Bapak Ibu Saudara, karena kita merasa kita mampu menjalani kehidupan ini tanpa Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada malam hari ini mengajak engkau dan saya untuk mari kita mengundang Tuhan di dalam hidup setiap kita. Kita saksikan Tuhan yang akan terus berkarya di dalam kehidupan setiap kita, memberi kita kemenangan demi kemenangan setiap harinya. Dan mari kita mengingat Bapak Ibu Saudara, ketika kita dapat mencapai sesuatu, itu semua adalah dari Tuhan. Sehingga tidak ada alasan untuk kita meninggikan diri. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh menyapa setiap kami, menyadarkan akan siapa diri kami sesungguhnya, bahwa tanpa Tuhan kami ini tidak bisa melakukan apa-apa. Dan kami bersyukur karena Tuhan yang boleh terus campur tangan dalam kehidupan setiap kami, memberkati kami dan terus menyertai kami. Dan biarlah ya Tuhan, firman Tuhan ini juga menolong kami untuk senantiasa mau menggantungkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.